warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah sekalian, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi berkata, ada dua kalimatani, di mana kalimat tersebut sangat mudah dibaca, sangat ringan di lisan, tapi timbangannya sangat berat apabila dibaca. Habibatani ila rahman, dicintai oleh yang rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yuk kita baca bersama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di mana anjuran agama kita ketika kita selesai sholat? Banyak-banyaklah berzikir. Mana dalilnya? Dalilnya kita bisa buka surat An-Nisa ayat 103. Bagi yang sering meninggalkan zikir setelah sholat, mari kita dengarkan ayat ini. Atau bagi yang setiap habis sholat selalu istiqomah berzikir, bergembiralah karena ada ayat Al-Quran yang menyuruhnya. Surat An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kata Allah, apabila kalian selesai sholat, berzikirlah. Jadi ketika kita menunaikan sholat 5 waktu, kita disuruh berzikir kepada Allah. Apa saja boleh yang kita minta, niat apa saja boleh, zikir apa saja boleh, asal itu masih landasannya ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar manfaatnya, banyak manfaatnya ketika orang setelah selesai sholat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ayat, dan kalian sambil berbaring, ini ayat, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita menunaikan zikir setelah sholat. Sehingga kalau dia nggak sempat, boleh sambil berdiri. Kalau dia sempat lagi, duduk. Kalau dia sempat lagi kena ngantuknya, berbaring, zikir. Saking pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah tinggalkan zikir setelah sholat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, zikir itu dari kalimat zakara, yazkuru zikran, mengingat. Kita ini mengingat, memusatkan diri kita kepada yang Maha Pencipta. Kita memusatkan diri kita, menghusukan diri kita kepada yang maha segala-galanya. Ketika kita menyebutnya, maka wajar. Apalagi dikala malam, dikala subuh, dikala maghrib, dikala selesai setiap sholat. Masya Allah, luar biasa. Kita dianjurin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berzikrullah. Karena zikir adalah mengingat dengan sesungguh-sungguhnya Sang Pencipta. Berapa banyak orang pinter? Banyak sekali. Berapa banyak ahli teknologi? Banyak sekali.
Berapa banyak ahli kimia? Banyak sekali. Berapa banyak orang kaya? Banyak sekali. Berapa banyak orang-orang yang punya jabatan? Banyak sekali. Tapi berapa banyak orang yang berzikir kepada Allah? Masih bisa dihitung, Pak. Berapa banyak orang yang mengingat Allah? Masih bisa dihitung, Pak. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena orang yang lisannya menyebut Allah, berzikir mengingat Allah, pikirannya, hatinya khusyuk mengingat Allah, adalah pilihan Allah, orang yang teristimewa. Bayangin, cuma menyebut subhanallah wa bihamdihi, lisan kita ringan membacanya, tapi timbangannya luar biasa. Sampai-sampai ada seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Umamah, Pak. Namanya siapa? Abu Umamah. Ceritanya ini, Abu Umamah tetanggu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelihatan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di pojok masjid. Sedang duduk di pojok masjid. Rasulullah masuk, ada Abu Umamah sendiri. Rasul samperin, "Hai Abu Umamah, ngapain di masjid? Nggak kerja, nggak aktivitas. Saya sedang bingung ya Rasul." "Apa bingungmu?" "Banyak orang yang ngejar-ngejar saya karena saya punya hutang." Rasulullah ajarin zikir, tapi bentuknya doa. Tadi yang saya bilang, saya katakan zikir itu mengingat Allah. Doa itu dagingnya zikir. Doa itu dagingnya zikir. Jadi sambil berzikir, sambil minta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir, Pak. Di hatinya bilang, "Ya Allah, aku minta kepada Engkau. Susah hidup saya, ya Allah. Kata Engkau, ya Allah, suruh kerja, aku sudah kerja. La ilaha illallah, la ilaha illallah." Di hatinya bilang, setelah aku kerja belum juga dapat hasil. Kata Engkau, aku suruh usaha, aku sudah dagang, tapi belum juga dapat hasil. Boleh, Pak, kita ngeluh sama Allah. Boleh. Allah itu Hayyun Karim, Masya Allah. Allah itu maha, bahasanya sangat peka. Ayo kita tanya diri kita, kalau kita doa, tangannya di bawah apa tangannya di atas? Kita doa, tangannya di atas. Ada dalilnya. Sehingga mengapa orang berdoa itu tangannya mudah diangkat? Karena 2 kali lebih cepat dari doa yang tangannya nggak diangkat. Sama orang zikir, Pak. Orang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia zikir saja, di hatinya tidak hidup, percuma. Bagaimana cara menghidupkan hati orang yang berzikir? Doa kepada Allah, minta kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Yo, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Tangannya diangkat, hatinya bicara dengan Allah. Ya Allah, anakku si Anu, istriku ya Allah, suamiku ya Allah, motorku ya Allah, mobilku ya Allah. Boleh. Anjuran supaya kita keluh kesah kepada Allah, curhat kepada Allah, minta segala-galanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum.
Mintalah kepada Allah, Allah akan kabulkan. Di dalam Al-Quran kita bisa ambil yang tadi ayat yang saya baca, akhir surah Al-Baqarah. Boleh dipakai untuk doa, boleh dipakai untuk zikir. Man qara'ah, siapa orang yang membaca bil ayataini, dua ayat min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, lailatin kafatahu, Masya Allah, dia baca malamnya akhir dari surah Al-Baqarah, kafatahu, kata Nabi, dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya dijadiin doa, tapi dijadiin zikir. Setiap akhir daripada salatnya dia baca, amana rasulu bima unzila ilaihi mir wal kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Dia baca, Pak, tidak hanya buat dibaca, dia curhat sama Allah, diulang-ulang itu ayat. Orang yang mengulang-ulang ayat itu namanya zikir. Dia ulang-ulang terus. Dalilnya ada, boleh. Allah akan mencukupkan. Ada dua surat. Yang tadi saya bilang satu, akhir surah Baqarah, yang Allah akan cukupkan, yang doanya itu bagaikan kilat naik ke atas. Satu lagi, ada satu surat, insya Allah besok kalau panjang umur sehat kita bahas. Yang jelas pada saat ini Abu Umamah disamperin lalu dikasih amalan. Amalan itu ada di buku ini, Pak, di buku susunan saya. Apa isinya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Masya Allah, ini setiap subuh kita baca ini doa, nggak berhenti, panjang doa isinya. Yang kita subuh baca itu doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya ambil dari hadis sahih. Doa-doanya, anjuran Rasul, salah satunya Abu Umamah. Ya Abu Umamah, aku kasih doa, aku kasih amalan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jangan bingung lagi, ya Allah, lindungi aku dari sifat bingung, dari sifat bingung. Kita bingung mulu jadi manusia. Sana bingung, kesini bingung, ngadepin Ramadan, mau hari raya bingung, sakit bingung, ada rezeki bingung, ngadepin istri, ngadepin suami, ngadepin anak bingung, ngadepin kerjaan bingung. Baca amalan ini. Selanjutnya Abu Umamah ditanya, bagaimana kamu setelah mengamalkan ini? Aku jadi nggak bingung lagi, aku jadi nggak sedih lagi, aku jadi betul-betul menjadi manusia yang fresh. Kalau pengen jadi orang fresh, baca doa ini. Ini kita baca setiap habis subuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di Ramadan ini, dan kita amalin doa-doa, zikir-zikir yang tidak keluar dari jalur Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai kita ngamalin sesuatu justru membuat kita jauh dari Allah, sehingga kita tidak dapat pahala tapi dapat dosa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kita baca Fatihah. Dengan Fatihah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa kita. Insya Allah satu surat lagi yang bisa cepat itu doa selain surah akhir daripada Al-Baqarah kita akan bahas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul wa a'udzu bika min ghalabatin wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul wa a'udzu bika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul wa a'udzu bika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau berlindung dari segala hal-hal yang menyedihkan, yang menyusahkan, membuat bingung diri kami, dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat kikir, dari sifat penakut dan lilitan hutang. Dan kami bermohon kepada Engkau, jauhkan kami dari orang-orang yang menindas kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berikan ke kami di Ramadan ini keberkahan. Ya Allah, berikan kami di Ramadan ini keberkahan. Istajib du'aana. Istajib du'aana. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Ramadan ini. Istajib hajatina. Istajib hajatina. Kabulkan hajat kami, cita-cita kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.